Salam jumpa. Daya Inspirasi kembali hadir menyajikan kisah keteladanan yang terjadi di tengah masyarakat. Bersama saya, Megi Primagara. Sesungguhnya setiap orang memiliki keinginan membantu penderitaan orang lain sebagai sebuah kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Seperti sosok seorang pekerja medis berikut ini yang memiliki kesadaran bahwa keterampilan medis yang dimilikinya dapat berguna menolong orang lain. Sosoknya yang tinggi membuat Weni Yunita mudah dikenal. Sejak bergabung dengan tim TIMA atau SECI International Medical Association sebagai perawat tahun 2004, membuat wanita kelahiran Palembang 30 tahun lalu ini selalu aktif dalam setiap kegiatan bakti sosial yang diadakan SECI. Tidak hanya bakti sosial. Ketika bencana alam seperti gempa di Yogyakarta serta Bengkulu, Suster Weni selalu terlibat sebagai tim paramedis. Dengan ramah serta telaten, Suster Weni merawat para korban bencana. Namun di balik keramahan serta senyum tulusnya, tersimpan trauma yang mendalam akan bencana. Pengalaman masa lalu dalam menghadapi sebuah bencana demam berdarah dengan keterbatasan obat-obatan sempat membuat wanita lulusan D3 Keperawatan Santo Vincentius Ao Paulo Surabaya ini trauma. Saya sebenarnya sempat trauma sama bencana. Waktu itu ada satu anak kecil, umurnya kira-kira sekitar 7 bulan ya. Dia kita kekurangan cairan waktu itu, kekurangan infus. Dokternya bilang begini sama saya, kamu mau nyelamatin yang mana? Waktu itu anak itu nggak sadar. Saya sempat bingung, dokter jangan kasih vonis ke saya begitu. Saya mau nyelamatin semuanya. Enggak, kamu mau nyelamatin yang mana? Nah, dari saat itu saya tidak mau ikut berbagai macam kegiatan sosial lagi. Kini, sejak bergabung dengan SECI, anak dari pasangan Alwi dan Herma ini mulai mampu mengatasi trauma. Karena Weni melihat keseriusan SECI dalam setiap bakti sosial kesehatan dengan memberikan yang terbaik bagi para pasien. SECI ini sudah memfasilitasi ya. Fasilitas yang SECI berikan itu sudah sangat cukup, terutama dalam medis ya. Maksudnya kita mau ke bencana alamnya separah apapun, sepelosok apapun, dia pasti fasilitasin kita, baik di dalam segi obat. Berbagai peristiwa yang dialami Suster Weni baik maupun buruk telah dilewati. Semua dijadikan pelajaran hidup. Namun hanya satu yang selalu diingatnya, bahwa dalam menghadapi pasien, Weni memposisikan dirinya sebagai pasien. Saya kan besar-besarnya di rumah sakit Katolik ya. Saya pernah dibilang sama seorang biarawati, kalau kamu mau membantu orang, bisa merasakan penderitaan itu, letakkan posisi kamu di posisi mereka. Jadi jangan letakkan, saya perawat loh, kamu pasien, saya merawat, kamu diam aja, terima aja. Tidak ada yang begitu, kata suster. Jadi letakkan posisi kita di posisi pasien. Kadang saya menemukan keluarga pasien marah-marah. Saat itu saya bisa marah sebenarnya, tapi setelah saya sadar, kalau saya misalnya anaknya yang sakit, kalau saya menjadi ibunya, mungkin saya juga akan bersikap sama. Saat saya meletakkan posisi saya di posisi pasien atau keluarga, itu timbul satu kesadaran ya, apa yang harus saya lakukan untuk keluarga pasien dan pasien itu sendiri. Dengan memposisikan dirinya sebagai pasien, maka dengan kasih sayang akan merawat pasien layaknya keluarga sendiri. Pemirsa, motivasi bersumbangsi didasari keinginan melakukan lebih banyak lagi kebajikan dalam kehidupan ini. Meski kecil ukurannya, sebuah kontribusi sangat membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa kini maupun yang akan datang. Menjalani kehidupan ini tidak semata mencari materi, namun memanfaatkan potensi diri untuk bersumbangsi bagi masyarakat. Itulah yang tercermin dalam tindakan Wang Wenyu,
Sehari-harinya, pria berusia 28 tahun ini bertugas sebagai anggota kepolisian yang melindungi masyarakat. Begitu usai jam kerja, Wang Wenyu tidak langsung pulang ke rumah, tetapi menjadi seorang pelindung bumi dengan berkeliling kota memungut sampah untuk didaur ulang. Tindakannya didorong keinginan berbuat kebaikan. Hal yang sama telah dilakukan sang ayah, Wang Rungte, yaitu melakukan daur ulang sampah. Wang Wenyu pun mengajak lebih banyak rekan kerjanya turut serta membaktikan dirinya bagi kehidupan ini. Bagi Wang Wenyu, daur ulang bukan sekedar